Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osman I atau Osman Ghazi adalah bapak dari Wangsa Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah. Dialah tokoh legendaris yang membangun fondasi kerajaan Islam Ottoman yang berkembang di lebih dari 3 benua dan memerintah selama lebih dari 600 tahun. Yang kala itu masanya masih berupa kadipaten kecil yang mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati atau bey di bawah Kesultanan Seljuk. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Osman memerdekakan diri dan memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada 1323 atau 1324. Sepeninggalannya, keturunan menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negaranya. Nama dinasti dan negara tersebut dieja menjadi Utsmani atau Utsmaniyah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan menjadi Ottoman dalam ejaan Barat. Osman Ghazi, putra Ertugrul, lahir pada tahun 1258, tepat pada tahun pengepungan Mongol di Baghdad. Ayahnya telah memerintah wilayah kecil sebagai adipati atau bey di Sogut, membela perbatasan Seljuk terhadap serangan Bizantium. Pada akhir abad ke-13, Kesultanan Seljuk runtuh dan Anatolia terbagi-bagi menjadi beberapa kabilah kecil. Salah satu kabilah ini adalah Sogut, sebuah suku kecil yang berdiam di lembah Sungai Sakarya. Pemimpin dari suku ini adalah Ertugrul. Ketika Ertugrul Bey meninggal, Osman menjadi pemimpin suku Kayi dan mulai memperluas perbatasan wilayah ayahnya. Osman Ghazi dikenal sebagai ahli dalam perang. Osman memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Osman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293. Pendiri sekaligus pemimpin pertama Kekaisaran Turki Utsmani, Osman juga berjuluk sebagai Osman Ghazi atas jasanya. Osman dijadikan penguasa di wilayah Iskisyar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin, pemimpin dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Osman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Osman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Osman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Osman memperluas wilayahnya. Bersama anak buahnya, Osman mampu merebut benteng-benteng dan kota-kota penting, Eskisehir, Inonu, Bilecik, dan Yenisehir, yang akhirnya dijadikan sebagai ibu kota Utsmaniyah. Kemenangan tersebut disusul dengan rencana untuk menekan masyarakat Romawi Timur keluar dari Anatolia. Para pemimpin Romawi Timur mulai kesulitan menghadapi Osman. Di sisi lain, Osman berusaha keras mengerahkan pasukannya untuk menyerang dari dua arah, yaitu sebelah utara sepanjang Sungai Sarkaya dan barat daya menuju Laut Marmara. Serangan tersebut berhasil pada tahun 1308. Pada tahun yang sama, pasukannya turut andil menaklukkan salah satu kota Romawi, Ephesus, dan mampu menduduki tepi pantai terakhir milik Romawi. Pertempuran terakhirnya mampu menaklukkan daerah Bursa. Walau tak terjun langsung dalam peperangan, Bursa menjadi poin penting dalam pertempuran melawan Romawi Timur di Konstantinopel. Osman memiliki hubungan dekat dengan Syekh Edebali, tokoh sufi terkemuka di wilayahnya. Salah satu kisah paling terkenal yang berkaitan dengan Osman dan Syekh Edebal adalah mimpi Osman. Kisah yang menceritakan bahwa saat Osman tidur di kediaman Syekh Edebal, Osman bermimpi bahwa rembulan muncul dari dada Syekh Edebali dan kemudian masuk ke dalam dada Osman sendiri. Kemudian dari pusar Osman tumbuhlah pohon besar yang menaungi dunia. Di bawah naungan pohon ini ada pegunungan dan air mengalir dari kaki-kaki gunung ini. Beberapa orang mengambil airnya untuk minum dan sebagiannya untuk berkebun. Syekh Edebal kemudian menafsirkan mimpi Osman bahwa Osman dan keturunannya akan dianugerahi kekuasaan, dan putri Syekh Edebal sendiri dilambangkan sebagai rembulan dalam mimpi Osman, akan menjadi istri Osman. Kisah mimpi Osman ini ditafsirkan menjadi tanda bahwa kekuasaan Osman dan keturunannya adalah pemberian Tuhan. Namun selain kekuasaan yang diberikan, mimpi itu juga secara implisit bermakna bahwa Osman dan keturunannya harus menjaga kesejahteraan para bawahannya.
Hingga meninggal, Osman masih mempertahankan gelarnya sebagai Bey dibandingkan dengan menggantinya dengan Sultan. Gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1383 pada masa kekuasaan cucunya yaitu Murad. Sementara namanya dijadikan sebagai nama dinasti oleh para keturunannya. Osman Ghazi diperkirakan meninggal pada tahun 1323 atau 1424.